Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Selasa tanggal 28 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangan untuk market pair USD saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Menariknya posisi daripada Euro USD saat ini ya, meskipun dalam potensi bearish untuk koreksi, tapi terlihat di posisi untuk dari hari Senin kemarin ya sampai dengan hari ini tertahan di area order block di time frame D1. Di mana posisinya kalau kita perhatikan setelah membentuk low weekly 1.05360 di minggu kemarin, di hari Senin ada dorongan bullish yang cukup signifikan di time frame daily. Artinya posisi candle merah ya ini bearish impulsif dimakan oleh bullish impulsif dan close di atas daripada open di candle impulsif bearish. Artinya di sini ada dorongan buyer ya. Menurut saya ada kecenderungan kekuatan bullish terjadi ya kalau kita perhatikan, tapi memang ada potensi dari sesi Asia terjadinya penurunan ya, ada penolakan pada seller ya, dimana gagal break di atas resisten 1.06126 dan saat ini jadi penurunan. Tapi ini masih berjalan atau bergerak ya sampai nanti penutupan di market Euro USD. Artinya ini masih bisa berubah. Apakah ini sifatnya hanya koreksi 50% ya atau 38,2%, setelah itu dia akan kembali lagi naik. Karena dorongan seller ini jika mana hari ini ya berhasil break di bawah low weekly atau open daripada bulls, maka ya saya pastikan harga akan meneruskan penurunan. Tapi hati-hati karena ini sudah ada konfirmasi ada bullish engulfing terjadi di posisi saat ini. Nah, ini tergantung daripada indeks dolar nantinya ya, news nanti malam apakah betul-betul akan mendorong ya indeks dolar akan menguat atau indeks dolar akan melemah. Untuk sementara ini tadi sudah saya sampaikan ya di analisa indeks dolar bahwasanya data Amerika yang nanti malam akan rilis itu mendukung indeks dolar akan terjadi penguatan. Oke ya, jadi itu menjadi salah satu hal yang kita pantau nanti malam karena pasti akan berhubungan kuat terhadap Euro USD, di mana hari Senin kemarin kita lihat indeks dolar terjadi pelemahan dan terjadi penguatan pada Euro USD hingga berhasil memakan daripada candle warna merah. Hati-hati ya posisinya, hati-hati. Menurut saya kalau sudah ada konfirmasi seperti ini ya, saya memberikan rekomendasi kalau Anda sudah sell ya taking profitnya jangan terlalu besar-besar. Ininya di situ, maksudnya ada target-target yang harus Anda sudah likuidasi. Oke, sekarang coba kita turunkan dulu time frame 4 jam. Ya. Di time frame 4 jam, oke kita lihat dulu. Nah, time frame 4 jam memang ada bearish engulfing ya, pasca terjadinya bullish impulsif. Oke, sampai mendekati area resisten meskipun sudah berhasil breakout dari targetnya ya, sudah kita gambarkan. Dan saya kemarin punya potensi kalau posisinya impulsif bullish terjadi, maka akan kecenderungannya bergerak menuju area base ya, atau area base atau area resisten yang ada di posisi saat ini. Ini yang teman-teman wajib pantau ya, wajib pantau area saat ini. Memang kecenderungannya kalau kita perhatikan ya, momentum untuk dia bergerak turun ada saat ini ya di time frame 4 jam tentunya. Tapi ya perlu yang kita perhatikan ada bullish engulfing ini yang membayang-bayangin ya adanya penurunan ini apakah mampu bergerak sampai mendekati wilayah di sini ada area order block ya, karena ini sudah breakout ya, ini sudah di breakout targetnya dan ini sudah ada posisi bearish engulfing. Catatannya ya tentunya secara range pergerakan kalau sampai nanti sore dan sesi Amerika untuk Euro USD berhasil breakout di atas resisten 1.06126 ini menjadikan penentunya, maka saya pastikan pergerakan Euro USD kembali lagi menguat. Ya, itu menjadikan sebuah catatan karena bearish engulfing yang terbentuk tadi pagi ya dari jam 6 sampai dengan jam 9 pagi ini dibuka di candle impulsif bearish dan pukul siang ini juga ditutup bearish pin bar, tapi volumenya sudah berubah. Artinya ini ada potensi juga akan terjadi penguatan kembali. Hati-hati ya,
menurut saya lebih mewaspadai aja sih, karena potensinya ada dua. Kalau kita lihat, kita ambil dari time frame besar bullish engulfing, ya kecenderungannya memang pasti akan menguat dan tentunya akan menguji sekali lagi area di mana di sini ada area order block ya, ada area order block di posisi ini. Ini akan saya tandain dulu ya. Coba nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil ya. Ini kita tandain dulu. Ini adalah area order blocknya. Oke, ini adalah area order block yang candle impulsif bearish ini ya. Ini adalah area order blocknya. Sorry, sebentar, saya akan tandain dulu untuk area order blocknya. Oke, di time frame 4 jam. Nah, area tersebut ya memungkinkan juga bisa bergerak ke area sini. Tapi kalau kita hitung secara bullish engulfing ya, kalau kita tarik dari titik tertinggi nih ya, dari bullish engulfing 50%-nya itu berada di kisaran 1.05762 ya, berpotensi minimal pantau wilayah ini ya. Kalau nanti di time frame 1 jam contohnya area ini sudah ada bullish engulfing kembali ya, pantau wilayah ini. Kalau di time frame 1 jam ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka akan kecenderungannya saya pastikan akan melawan daripada bearish engulfing dan akan menguji sekali lagi wilayah resisten 1.06126. Tapi kalau masih impulsif bearish, hal yang perlu kita perhatikan, kita pantau adalah area order block time frame 4 jam ini ya. Jadi itu catatannya. Sekarang kita coba turunkan di time frame 1 jam. Oke, menurut saya untuk Euro USD hari ini ya, ada dua kemungkinan pastinya, karena saya melihatnya ada bullish engulfing. Saya lebih memilih untuk mencari area buy ya untuk saat ini ya. Tentunya saya akan batasin stop loss pastinya di bawah area low weekly jika mana gagal, karena saya melihatnya ada bullish engulfing yang kuat di time frame daily. Catatannya di situ ya. Tapi untuk memastikan kita harus betul-betul ada konfirmasi ya antara area 50% 1.05762. Kalau ada konfirmasi jelas ada bullish engulfing, bullish pin bar ya, 3 in setup contohnya, maka kecenderungannya akan menuju wilayah area golden level. Oke, wilayah tersebut. Sebentar, ini udah saya update belum? Oh, udah ya. Akan menuju di 1.06762. Artinya ada sedikit koreksi ya. Ada sedikit koreksi ya pasca terjadinya penurunan ya. Akan terjadi koreksi lagi ya, membentuk bisa dikatakan membentuk wave ABC ya. Nah, posisinya seperti ini ya, wave ABC bisa terjadi ya, karena saya melihatnya ada bullish engulfing. Ini yang pertama menjadikan titik pemantauan di area golden level, area 50%. Tapi kalau masih impulsif bearish terjadi ya, yang bisa kita pantau adalah wilayah order block time frame 4 jam ini ya, dengan target terjadinya kenaikan. Ininya seperti itu ya. Ini gambarannya. Tapi kalau teman-teman memang kemarin sudah saya sampaikan, kalau di sini gagal breakout kan turun ya. Ya, sesuai dengan posisi saat ini memang sudah turun, tapi makanya saya tadi sampaikan untuk taking profitnya nggak usah terlalu jauh-jauh, minimal area-area penting, area 50%, area support ya, area SND contohnya di wilayah ini bisa dijadikan target taking profitnya. Oke ya, kondisinya seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk Euro USD. Sekarang kita akan berlanjut di market GBP USD. Kita lihat di time frame daily. GBP USD hal yang sama terjadi. Ya, ada bullish engulfing menunjukkan potensi penguatan, tapi sesi Asia terjadi pelemahan pada GBP USD dan sudah bergerak di bawah 50% 1.20527. Artinya hal yang sama ya, artinya hal yang sama seperti Euro USD. Tentunya saya akan tandain dulu area golden level di time frame 50% ya, dari titik pembentukan bullish engulfing ini, yaitu di posisi 1.19938 ya. Minimal wilayah tersebut wajib dipantau untuk hari ini. Oke, sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam saya melihat potensinya ini ya, sebelumnya ada bullish engulfing ya dari pembentukan area base dan sudah keluar dari jalurnya, terjadi kenaikan tapi melebihi daripada area yang sudah kita gambarkan, yaitu dari pembentukan area base ataupun area order block di time frame 1 jam. Oke, ini saya rapikan dulu coret-coretannya ya. Dan menurut saya untuk hari ini ya, mendekati sesi Eropa, nanti kita lihat. Saya sih melihat posisinya akan menuju wilayah area pantau ya, yaitu 50% atau mendekati low monthly sebelumnya. Oke, sekarang kita turunkan langsung aja di time frame 1 jam. Kita lihat secara detail pergerakannya
Penurunan dari sesi Asia memang kecenderungannya rapat ya, tidak ada sesuatu yang membentuk volatilitas yang sangat tinggi ya. Artinya ada kecenderungan ini juga posisi daripada order block time frame 1 jam terjadi breakout ya, breakout order block. Ini juga bisa memungkinkan akan terjadi koreksi, minimal ini menjadikan titik pemantauan berikutnya. Ya bisa juga ini mantul ke atas atau dia akan kecenderungannya sampai dengan area Lumandi atau mendekati MA50. Sampai sini dulu karena menurut saya ada kecenderungan terjadi kenaikan dari pembentukan bullish engulfing itu. Kecuali hari ini betul-betul break di bawah low weekly, maka kecenderungannya pasti akan kuat turun. Ya catatannya di situ pasti ada namanya resiko ya. Tapi tentunya kalau saya melihat dari time frame daily ada bullish engulfing, ya saya mencari titik buy. Ya, yang pertama area order block time frame 1 jam, yang kedua area golden level dengan target minimal bergerak menuju area high weekly-nya. Oke, gambarannya seperti itu. Yang kedua area order block ini yang menjadikan pemantauan. Nah, seperti ini. Ya, kecenderungannya seperti itu, tapi hati-hati kalau sudah break di bawah low weekly, maka kecenderungannya pasti akan terjadi penurunan seperti ini. Menuju area supportnya di 1.18410. Catatannya di situ ya. Gagalnya daripada bullish engulfing ini jika mana di breakout wilayah low weekly atau supportnya ya, di breakout impulsive bearish dan close daily-nya di bawah area ini, maka kecenderungannya besok akan menjadikan penerusan penurunan. Oke, tapi kalau hari ini ya target kenaikannya di atas daripada high hari ini, kemarin ya, high kemarin kan di kisaran ini nih, di 1 poin, sebentar saya tandain aja. Ini adalah high kemarin ya, kurang lebihnya di sini di 1.20668. Ini menjadikan titik resisten. Kalau ini terjadi breakout close di atas ini untuk daily ya, di candle daily, maka kecenderungannya menurut saya besoknya akan menjadikan potensi kenaikan kembali. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk GBP USD. Kita akan berlanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat secara daily untuk USD Jepang Yen, karena potensinya ini yang kalau ini beda ya. Karena apa? Pergerakan impulsif di hari Jumat itu sangat kuat ya. Ini sangat kuat sekali. Dan dampak daripada melemahnya indeks dolar ini tidak memberikan dampak yang cukup signifikan. Artinya tidak memberikan dorongan yang kuat seller sampai mendekati wilayah support. Dan ini hanya bergerak konsolidasi dan tidak ada pergerakan yang sangat signifikan. Tidak ada sama sekali gitu. Dan area open bulls-nya yang sudah kita tandain di 135.877 ini tidak mampu di breakout juga. Coba kita cari informasi di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam ini sebenarnya skenarionya masih sama ya, tidak ada perubahan, masih sama. Saya masih menunggu area ini karena ini masih membentuk sebuah area base. Artinya tinggal tunggu aja mana dulu yang di breakout. Kalau dia breakout high weekly impulsif bullish, maka kecenderungannya ke resisten. Oke, di 137.494. Tapi kalau dia break impulsif bearish di bawah open daripada impulsif yang ini nih, ya sudah saya tandain ya. Pokoknya kalau nggak keluar daripada impulsif yang ini, maka kecenderungannya masih membentuk sebuah area base. Memang kecenderungannya di sini adalah rally base rally, tapi hal itu bisa aja juga berubah. Nanti kita lihat dari data ekonomi ya Amerika yang nanti malam akan rilis, karena semua akan berhubungan dari market Euro USD, GBP USD ataupun USD Jepang Yen. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk per USD siang hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.